Nah, sekarang saya sudah berada di Bike and Bud ya, bengkel yang akan merubah sepeda kargo saya menjadi electric cargo bike. Seperti apa prosesnya dan bagaimana merubahnya menggunakan motor apa, yuk kita simak terus EVholic ini. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, skuter listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan yang untuk belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena kita akan mendapatkan informasi banyak tentang electric vehicle. Dan untuk yang belum kenal, nama saya Ibeng. Di episode kali ini kita akan membahas sepeda utility yang biasa mengangkut barang atau dikenal dengan istilah cargo bike. Dan apa itu cargo bike, kemudian juga jenis-jenis cargo bike, lalu mesin apa yang cocok digunakan di cargo bike akan dibahas tuntas di sini. Dan jangan pernah lewatkan, jangan di skip karena saksikan terus sampai akhir karena kita akan juga menunjukkan bagaimana proses pemasangan mesin tersebut pada cargo bike kita. Dan untuk itu simak terus EVholic, jangan sampai kelewatan ya. Yuk, check that out. Oke ya, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang cargo bike, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu cargo bike dan macam-macam atau jenis tipe dari cargo bike tersebut. Mungkin dari sebagian kita jarang melihat apa itu cargo bike. Well, sebetulnya udah sering juga sih, karena cargo bike ini dari dulu udah sering digunakan untuk kendaraan niaga ya, artinya untuk berjualan, biasa seperti untuk mungkin tukang siomay, tukang bakso, kemudian juga sekarang banyak Starling atau apa ya, pedagang kopi keliling dan sebagainya. Itu menggunakan sepeda jenis kargo. Nah, supaya nggak berlama-lama, kita lihat aja yuk macam-macam tipe dari cargo bike yang umum yang ada di jalan. Disclaimer dulu, sebagian foto adalah saya ambil dari internet, bukan milik saya, dan sebagian juga adalah milik saya. Jadi mungkin untuk yang fotonya tertentu itu ada beberapa yang bukan milik saya, dan tentunya akan saya katakan bahwa itu adalah bukan milik saya. Oke, yuk check that out. Nah, sekarang kita akan melihat ya ragam jenis dari cargo bike ini, karena ada macam-macam. Jadi untuk yang belum mengenal apa itu cargo bike, silahkan dilihat aja ini. Ini adalah tipe-tipe yang umum digunakan oleh orang ya sebagai cargo bike. Tipe yang pertama kita sebut dengan carrier bike atau cycle truck. Banyak yang menyebut dengan cycle truck juga ya. Nah, ini cirinya adalah rak yang dipasang pada frame. Ini permanen, artinya dia tidak ikut belok, jadi dia statik ya, tidak ikut berbelok saat roda berbelok gitu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini, dimana rak depan ini untuk memuat barang ini dia permanen, tidak ikut berbelok saat roda berbelok. Kemudian tipe yang kedua disebut dengan the butcher atau kadang-kadang disebut dengan the baker bike. Ini biasanya sering dipakai oleh tukang roti di Belanda ya, makanya sering disebut dengan the baker bike. Kemudian ada juga orang yang menyebut dengan mini cargo. Bentuknya adalah lebih ringkas, lebih simpel dengan penggunaan roda yang besar dengan kecil, besar di belakang, kecil di depan, sehingga raknya bisa menjadi lebih rendah. Ini untuk mengantisipasi balancing ya, karena semakin tinggi rak dengan beban yang besar tentunya akan semakin mudah terguling, semakin ke bawah adalah semakin baik. Nah, kemudian ini adalah contoh sepeda yang saya miliki. Yang terlihat di sini adalah roda belakang ini 24 inch, sementara roda depan ini adalah 16 inch. Ini adalah tipe dari the butcher atau mini cargo bike atau juga disebut dengan the baker bike. Berikutnya ini adalah tipe front loader, hampir mirip dengan tipe the butcher, tapi as di depan roda depan ini maju lagi ke depan sehingga rak yang bisa digunakan jauh lebih panjang, namun saja wheelbase-nya tentunya akan menjadi lebih panjang juga. Ini kita akan lihat seperti ini contohnya. Nah, ini adalah sepeda yang saya miliki dengan tipe front loader, di mana rak yang digunakan di sini menjadi lebih panjang ya. Kemudian kita lihat untuk steeringnya dia diperbantukan oleh as pivot seperti ini ya.
Kemudian berikutnya adalah tipe long tail, dimana kalau tadi adalah di bagian depan yang memanjang, ini adalah di bagian belakang yang memanjang. Jadi chainstay-nya cukup panjang sehingga rak yang bisa digunakan di bagian belakang menjadi lebih panjang dan bisa digunakan untuk mengangkat barang. Ini adalah contoh sepeda yang saya miliki, dimana tipe ini adalah long tail. Pada bagian belakang ini cukup panjang dan saya menempatkan rak di belakang dengan tipe tas yang bisa mengakomodir barang-barang cukup banyak ya. Tipe berikutnya adalah long john atau disebut dengan low deck. Ini juga sangat populer saat ini belakangan ini karena mungkin tipenya yang sangat menarik, di mana rak ditempatkan lebih ke bawah lagi, maka disebut dengan low deck. Dia adalah lebih bawah daripada roda, walaupun roda depan kecil, dia akan lebih ke bawah dengan tipe memanjang juga di bagian depannya ya. Ini adalah salah satu contoh. Ini gambar saya ambil dari Wikipedia, jadi ini adalah bukan milik saya. Kemudian berikutnya adalah tipe Ackerman atau disebut dengan trike atau kadang disebut dengan tricycle, dimana ini adalah umum sekali kita lihat sering digunakan untuk gerobak niaga ya, terkadang untuk berjualan roti atau berjualan bakso dan sebagainya. Jadi seperti ini, roda 3 dengan roda 2 di depan atau terkadang ada yang roda 2 di belakang. Nah, berikutnya ini adalah tipe yang trailer atau troli, di mana ini adalah tambahan yang dipasangkan di bagian belakang sepeda, jadi bisa dilepas seperti sebuah trailer atau sebuah troli. Ini adalah contohnya. Ini pun diambil gambarnya dari internet, jadi bukan milik saya. Mohon maaf, saya tidak punya izin untuk mengambil gambar ini, tapi saya tidak tahu ini punya siapa. Oke, kira-kira seperti itu tipe-tipe cargo bike ya yang umum atau lazim di kalangan pesepeda. Jadi berikutnya adalah kita akan menggunakan sepeda dengan tipe front loader ya. Seperti ini adalah sepeda saya yang akan dirubah menjadi electric cargo bike, dan kita akan melihat berikutnya adalah motor apa yang sesuai atau motor apa yang akan digunakan untuk tipe front loader seperti ini. Oke, untuk itu kita lanjutkan dengan pemilihan dari motor mid-drive yang akan digunakan. Yuk. Nah, kita sudah melihat ya beragam jenis tipe-tipe dari cargo bike tersebut, dan untuk episode kali ini saya akan memilih cargo bike tipe front loader yang saya punya. Ini kategorinya juga masih masuk dalam mini cargo bike karena dengan menggunakan roda belakang 20 dan kemudian roda depan 16. Maksimum capacity yang bisa diangkut sekitar 50 kg. Dan untuk itu kita akan memilih motor apa yang sesuai untuk cargo bike tersebut sehingga bisa memudahkan utility saya pergi kemana-mana dengan mudah, dengan ringan, kemudian juga tidak menjadi berat dan sebagainya. Yuk kita cek aja motor apa yang paling pas untuk cargo bike tersebut. Nah, di depan saya ini ya sudah ada 3 tipe dari mid-drive motor. Dan kenapa kita memilih mid-drive motor untuk cargo bike kita? Tentunya adalah karena efisiensi satu ya. Mid-drive motor ini terhubungkan dengan crank sepeda bagian depan, jadi artinya kalau kita goes, dia akan terhubung di crank tersebut dengan motor. Kemudian karena dia menggunakan rantai ke belakang, tentunya terhubung pula dengan gear belakang dari sepeda. Artinya kita bisa punya option untuk memindahkan gigi saat beban lebih besar ataupun juga saat beban lebih kecil. Kalau untuk beban lebih besar kita akan memindahkan gigi kita menjadi lebih besar sehingga goesan kita ringan dan kerja motor pun akan menjadi lebih ringan. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua tentunya adalah dari pemasangan ya. Mid-drive motor ini pemasangannya akan lebih mudah dan lebih simple. Hanya membuka menggantikan BB, kemudian juga memasukkan motor ini lalu selesai. Artinya sangat mudah, tidak terlalu banyak yang harus dirubah dari sepeda tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang cukup penting untuk sebuah cargo bike adalah di mana cargo bike umumnya adalah mempunyai loading yang besar, artinya dia menanggung beban yang besar untuk barang-barang yang dibawa. Maka seandainya terjadi trouble pada roda kita, misalkan bannya bocor, kempes atau sebagainya, akan sulit kalau kita mengganti ban tersebut dengan menggunakan motor yang ada di hub. Namun dengan
dia motor ini yang berada di tengah atau pada di crank, maka untuk menggantikan ban tersebut akan menjadi lebih mudah atau lebih ringkas. Ataupun seandainya terjadi rantai putus pun tidak menjadi masalah karena kita tidak akan mengangkat sepeda tersebut, hanya menggantikan rantainya. Jadi lebih mudah untuk sebuah cargo bike. Nah, perbedaan dari ketiga tipe mid-drive yang ada di depan saya ini adalah tentu dari size-nya. Kita akan melihat motor yang digunakan ini adalah yang paling kecil, kemudian yang tengah ini dia cukup besar, sedang, kemudian ini adalah sangat besar atau paling besar ya. Nah, dari ketiga ini tentunya adalah dengan power yang dihasilkan pun akan berbeda. Untuk yang paling kecil ini adalah 450 watt, kemudian untuk yang tengah ini adalah 750 watt, sementara yang ini adalah 1000 watt. Nah, torsi yang dihasilkan pun tentunya berbeda ya. Untuk yang kecil ini adalah sekitar 80 sampai 85 Nm, sementara torsi untuk yang 750 watt ini adalah sekitar 100 sampai 120 Nm, dan untuk yang besar ini 1000 watt ini adalah sekitar 120 sampai 150 Nm. Angka pastinya saya kurang hafal, tapi logikanya adalah semakin besar motor maka torsi akan menjadi lebih besar dan tentunya speed juga akan menjadi lebih besar gitu ya. Nah, kenapa kita akan memilih tipe yang ini saja untuk cargo bike kita? Karena satu adalah cargo bike yang akan digunakan di sini adalah tipenya mini cargo bike dengan roda belakang 20, roda depan 16, sehingga secara size pun ini masih dikategorikan mini atau lebih kecil dibandingkan full size cargo bike. Nah, kita akan melihat apakah ini cukup efektif untuk cargo bike kita, maka kita akan tes di lapangan. Karena menurut saya dengan 450 watt ini, maka baterai yang digunakan tidak perlu terlalu besar untuk cargo bike kita. Karena cargo bike kita tentunya sudah berat sekali, kita tidak ingin menambahkan dengan motor yang lebih besar, lebih berat, dan juga baterai yang besar dan baterai yang berat. Untuk tipe 450 watt ini menggunakan 36 volt, sementara untuk yang tengah ini 750 watt ini menggunakan 48 volt sampai 52 volt, sementara untuk yang besar ini menggunakan 52 volt sampai 60 volt. Semakin besar voltase tentunya jumlah baterai sel yang digunakan semakin banyak dan tentunya bobotnya pun akan semakin besar. Nah, kita akan cocokkan ya apakah ini efektif untuk sepeda mini cargo bike kita. Yuk kita pasang dan kemudian kita tes langsung di jalan. Nah, sekarang saya sudah berada di Bike and Butt ya, bengkel yang akan merubah sepeda kargo saya menjadi electric cargo bike. Seperti apa prosesnya dan bagaimana merubahnya menggunakan motor apa, yuk kita simak terus di Viholic ini. Oke, ini ya sepeda kargo saya sudah ada di Bike and Butt. Kita akan merubah, kita akan mulai dengan menggantikan BB-nya menjadi BB elektrik atau biasa disebut dengan mid-drive electric motor. Kita lihat prosesnya yuk.
Oke, sekarang sepeda kargo saya sudah terpasang mesin elektrik, yaitu mid-drive 450 watt dari Bike and Bike. Seperti apa itu bentuknya, kemudian bagaimana performanya, kita akan tes sepeda ini di luar ya. Yuk kita lanjutkan setelah ini. Nah, tadi kita sudah lihat ya proses pemasangan elektrik motornya di cargo bike kita, dan kita akan melihat lebih dekat bagaimana bentuk atau performa dari si sepeda listrik ini yang bisa mengangkut barang atau yang bisa dikenal dengan nama electric cargo bike. Kita lihat, dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke part yang kedua, di mana di part yang kedua kita akan mentes langsung di jalanan performa dari electric bike ini, baik dengan mengangkut barang ataupun juga tidak mengangkut barang. Untuk itu simak terus Ipiholic, jangan sampai ketinggalan, kemudian jangan lupa klik subscribe, like, dan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Yuk kita lihat seperti apa electric cargo bike yang sudah terpasang. Ya, masih di level 2, 20 km per jam. Sangat nyaman.